Langkah pertama, siapkan chopper, masukkan 100 gram wortel, 3 bawang putih, 1 batang seledri, 250 gram dada ayam, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 1 butir telur ayam. Kemudian haluskan semua bahannya. Kalau nggak ada chopper bisa pakai blender ya bun, atau bisa dicincang halus aja. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa diratakan menggunakan spatula. Lanjut, siapkan 1 lembar kulit lumpia. Beri isian secukupnya sekitar setengah sampai 1 sendok makan. Letakkan di bagian tengah sambil diratakan. Kemudian lipat kulit lumpia. Olesi menggunakan larutan terigu agar menempel. Olesi juga bagian ujungnya, kemudian digulung perlahan. Nah, hasilnya seperti ini ya bun. Kita ulangi lagi, sekali lagi, ambil 1 lembar kulit lumpia. Beri isian secukupnya sekitar setengah sampai 1 sendok makan. Jangan terlalu tebal ya bun, agar nanti matangnya merata sampai ke dalam. Lipat kulit lumpia, olesi menggunakan larutan terigu agar menempel. Olesi juga bagian ujungnya, kemudian digulung. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini sebagian sudah selesai, kita goreng dulu. Goreng dalam minyak yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil aja, tapi pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya bun. Goreng secukupnya aja, pastikan lumpianya terendam minyak. Balik sesekali agar matangnya merata. Oh ya bun, kira-kira besok mau dibikinin resep apa lagi nih? Gorengan yang simple-simple aja atau gorengan simple untuk isian toples lebaran? Atau kue-kue kering nih bun? Komen di kolom komentar ya. Kalau udah garing, kokoh, dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah mateng, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini aku gorengnya sebagian aja ya bun, sebagiannya lagi kususun dalam wadah tertutup, lalu disimpan di dalam freezer awet 2-3 minggu asalkan beku sempurna. Jadi tinggal digoreng kapan aja ya. Dan ini dia hasilnya yang sudah digoreng. Tampilannya cantik banget ya bun, menggoda selera. Sajikan selagi hangat bersama saus sambal atau cabai rawit, tentu makin nikmat. Satu resep ini hasilnya aku dapat sekitar 45 biji, lumayan banyak ya bunda. Rasanya enak banget, luarnya crispy, dalamnya tetap empuk, lembut, tapi ini mateng ya bun, mateng sempurna sampai ke dalam. Dicocol pakai saus sambal gini aja bun, udah enak banget, anak-anak pasti suka. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 300 gram tahu putih atau setara 5 kotak, kemudian dilumatkan. Kalau nggak ada tahu putih, pakai tahu kuning juga boleh ya bunda. Nah, seperti ini cukup. Masukkan 2 bawang putih yang sudah dihaluskan. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh penyedap rasa, seperempat sendok teh lada bubuk, 2 butir telur ayam, 50 gram wortel yang sudah diparut, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, dan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, seperti ini cukup ya. Lanjut, siapkan 1 lembar kulit lumpia. Beri isian secukupnya sekitar 1 sendok makan. Lipat kedua sisinya. Kemudian digulung perlahan. Olesi ujungnya menggunakan larutan tepung terigu agar menempel. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai, siap untuk digoreng.
Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja agar nggak mudah gosong. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah garing, kokoh, dan berwarna kuning kecoklatan seperti ini, tandanya udah mateng, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia lumpia tahunya siap untuk disajikan. Satu resep ini hasilnya sekitar 17 biji ya bunda, tergantung seberapa banyak isiannya. Rasanya enak banget, apalagi disajikan selagi hangat bersama saus sambal, tentu makin nikmat. Gimana, mudah banget ya bunda buatnya? Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 8 buah pisang kepok, masukkan ke dalam wadah tahan panas. Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas, ini dikukus sampai matang selama 20-25 menit. Nah, ini pisangnya udah matang, bisa kita angkat. Selagi panas atau hangat, kupas kulitnya. Pindahkan ke dalam wadah. Lumatkan pisang, boleh pakai garpu atau ulekan, bebas ya bunda, apa aja yang ada di rumah. Nah, seperti ini cukup. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, dan setengah sendok teh garam, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Lanjut siapkan wadah, masukkan 4 sendok makan tepung terigu dan 100 ml air, diaduk rata sampai tidak ada yang bergerindil. Nah, seperti ini. Ambil secukupnya adonan, kemudian dibulatkan. Sebelumnya olesi tangan menggunakan minyak agar tidak lengket. Celupkan ke dalam bahan basah. Lalu baluri menggunakan bubble crumb. Ini adalah tepung untuk membaluri nugget ya bunda. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Kalau nggak ada bubble crumb, bisa pakai tepung panir ya bunda. Nah, ini dia hasilnya setelah semua selesai, siap untuk digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya digoreng. Hasilnya banyak banget ya bunda. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan cup seperti ini. Untuk toppingnya aku pakai glaze coklat, bisa juga pakai glaze aneka rasa atau sesuai selera. Jajanan ini bisa juga dititipkan di kantin sekolah atau warung-warung dekat rumah. Karena ini kriuknya bisa tahan sampai seharian ya bun. Jika sudah, bisa dipasang penutup cupnya. Ini pisangnya sudah dalam keadaan dingin ya bunda, agar tidak berkeringat. Nah, ini dia hasilnya, bola-bola pisangnya siap untuk disajikan atau dijual. Rasanya manis, gurih, kriuk di luar, lembut di dalam. Pokoknya ini enak banget, jangan lupa dicobain ya. Pertama, siapkan tahu pong atau tahu coklat atau tahu sumedang. Ini aku pakai sekitar 60 buah. Belah bagian tengahnya lalu keluarkan isinya, tapi nggak usah terlalu bersih supaya nanti masih ada teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini disisihkan dulu ya.
Lanjut siapkan chopper, masukkan 500 gram ayam filet, aku pakai bagian paha. Kalau mau pakai bagian dada juga boleh ya bunda. Tambahkan 5 bawang putih, 2 sendok makan bawang merah goreng, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, dan 1 butir telur ayam. Kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk. Setelah tercampur rata, masukkan 120 gram tepung tapioka atau setara dengan 12 sendok makan. Aduk lagi sampai tercampur rata ya. Nah, hasilnya seperti ini. Isikan ke dalam tahu pong yang tadi sudah kita buat. Secukupnya aja ya bun, nggak usah terlalu banyak. Nah, seperti ini. Beri motif atau guratan menggunakan garpu. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Nah, ini dia sebagian udah selesai. Letakkan di atas saringan kukusan dan siap untuk dikukus. Masukkan dalam kukusan yang udah panas, lalu dikukus selama 25-30 menit atau sampai matang. Nah, ini dia, tahu waliknya udah matang, bisa kita angkat. Kalau udah dingin, bisa kita susun dalam tin wall seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan ide jualan frozen food ya bunda. Untuk isi dan juga harga jual bisa disesuaikan dengan total bahan yang digunakan, karena harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, seperti ini, tinggal tambahkan saus cocolan. Untuk saus cocolannya udah pernah aku share ya bunda, bunda bisa scroll aja. Linknya aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, seperti ini kalau disimpan di dalam freezer bisa awet sampai sebulan asalkan beku sempurna. Atau bisa juga langsung digoreng ya. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja. Jangan lupa dibalik agar matang merata. Kalau udah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia tahu waliknya siap untuk disajikan. Tampilan luarnya cantik banget ya bunda. Tekstur luarnya crispy, dalamnya empuk, lembut, rasanya gurih, dicocol dengan sausnya. Aduh, ini enak banget. Jangan lupa dicobain ya bunda. Pertama, siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu, 30 gram tepung beras, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh ragi instan, 160 ml air, kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok margarin yang sudah dicairkan. Ini sudah dalam keadaan dingin ya bunda. Kalau udah diaduk rata kembali. Nah, seperti ini cukup. Lanjut, siapkan pisang secukupnya. Di sini aku pakai pisang kepok. Potong kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam adonan. Di sini aku pakai kurang lebih 6-7 buah pisang ya. Disesuaikan aja dengan adonannya. Nah, kalau udah, aduk sampai tercampur rata dan pisangnya ini terbalur dengan adonan tepungnya.
Nah, hasilnya seperti ini, siap untuk digoreng. Goreng dalam minyak yang udah panas, gunakan api sedang aja. Masukkan pisangnya satu persatu. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kalau udah garing, kokoh, dan warnanya kecoklatan seperti ini, tandanya udah mateng, bisa kita angkat dan ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya selesai digoreng. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika plastik seperti ini. Tambahkan topping, di sini aku pakai glaze coklat, bisa juga diganti dengan glaze aneka rasa lainnya. Dan aku juga pakai kacang sangrai yang sudah dihaluskan atau dicincang. Atau bisa juga diganti dengan keju parut atau coklat meses ya bunda. Nah, ini dia pisang goreng mininya udah jadi, siap untuk dijual atau disajikan. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan total bahan yang digunakan, karena harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita cobain sama-sama. Tekstur luarnya ini garing ya bun, rasanya juga enak, manisnya pas, pokoknya jangan lupa dicobain ya. Siapkan wadah, masukkan 600 gram tahu, di sini aku pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning ya. Kemudian dihaluskan. Nah, kurang lebih seperti ini. Masukkan 5 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh MSG atau micin, setengah sendok teh merica bubuk, 3 bawang putih yang udah dihaluskan, kemudian diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Ambil sedikit adonan menggunakan garpu. Masukkan ke dalam minyak yang udah panas, gunakan api sedang cenderung kecil aja supaya matangnya sempurna sampai ke dalam. Dan jangan lupa dibalik sesekali supaya matangnya merata ya. Nah, kalau udah berwarna kecoklatan, luarnya garing seperti ini, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan ditiriskan. Lanjut digoreng sampai adonannya habis ya. Nah, ini dia hasilnya, semuanya sudah selesai digoreng. Lanjut kita akan buat saus cocolannya. Siapkan 100 gram kecap manis, tambahkan 10 cabai rawit hijau yang udah dipotong kecil-kecil, sejumput garam, dan 2 sendok makan air matang, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini aja cukup, siap untuk digunakan. Untuk cara penyajiannya bisa dimasukkan ke dalam cup atau wadah apapun. Tinggal disiram pakai saus cocolan yang tadi udah kita buat. Nah, ini dia, tahu kriwilnya udah jadi, siap untuk disajikan. Gimana, gampang banget kan bun buatnya? Rasanya juga enak, luarnya crispy, dalamnya lembut. Tahunya yang asin gurih dipadukan dengan saus cocolannya yang manis dan pedas. Aduh, ini enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Jangan lupa follow juga supaya nggak ketinggalan resep menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba.